tidur di tempat terbuka seperti ini sebetulnya. Menurut kalian aja deh. Sebentar, dengar ada suara manusia nih. Aku manusia. Kamu tuh kayak, aduh, mati terus lagi. Kamu kayak ngeliat setan. Kamu ngapain di sini? Ah, lihat ini. Ngejar sama siapa? Atau kamu turun dulu di kamar dulu. Kamu tuh. Yang pas ini nih yang beda. Pas aku diajak sama orang itu, aku dipaksa kalau aku nggak mau ikut, aku bakal dibunuh. Disuruh menghadap ke dia bilang gini, hei kamu, kalau kamu mau pulang ke dunia kamu harus nurutin apa yang aku mau. Oke, halo Sobat Horor. Kembali bersama saya, Steve Rivalder. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan dan membawakan narasumber yang saya ini pribadi juga bingung. Ketemunya tidak dijanjikan, ketemunya tidak diprediksi, dan ketemunya di tengah hutan. Dan mungkin kalau kalian lihat video saya sebelumnya, Kamu jangan ngerjain saya, kamu ya. Suara apa itu, ha? Siapa itu? Sumpah aku dibuat. Lah, kamu siapa? Kamu ngapain di ini ngapain? Aku siapa? Aku pendatang. Bentar. Aduh tuh, mati lagi. Bentar. Bentar dulu. Kamu manusia bukan sih? Aku. Bentar dulu. Aku di sini tuh niat. Aku ngonten di sini. Kamu nggak bentar. Aduh, kamu siapa? Kamu ngapain? Kamu siapa dulu? Kamu siapa? saya ini ketemu narasumber saya ini itu bener-bener di luar nalar banget sebetulnya. Dan ini aku rekam ini dan dokumentasikan karena saya pribadi jujur kepo dan penasaran sama ceritanya dan kenapa seorang wanita itu bisa ada di tengah hutan malam-malam sobat. Dan pada saat kejadian itu saya memang belum menanyakan karena dia itu paniknya luar biasa dan berharap yang penting sampai rumah. Dan ini sekarang saya sedang berada di rumahnya Sinta, bener nggak? Oke. Jadi Cinta, di sini saya mau izin untuk merekam atau mendokumentasikan apa sih yang kamu alami pada saat di tengah hutan itu. Kok saya juga pribadi kaget ketemu kamu tiba-tiba lari-lari kayak dikejar-kejar setan, apa dikejar-kejar anjing gitu ya. Itu gimana awal mulanya kok bisa sampai seperti itu loh? Coba mungkin kamu bisa jelasin ke penonton saya. Monggo, Cinta. Nah, awalnya tuh kemarin waktu hari Selasa aku pulang dari PT abis kerja, abis jam 4 ya. Selasa kemarin. Ini kan Senin ya? Ini kan project. Oh ya, oke. Pulang tuh jam 4 biasanya. Pada saat itu aku disuruh atasanku buat lembur. Nah, lembur pulang sampai jam 7. Sampai jam 7 OTW dari PT pulang ke rumah. Kamu bagian apa kalau boleh tahu PT? Kerja di PT bagian administrasi. Oke. Admin. Aku pulang jam 7 lebih, jam setengah 8. Aku di jalan OTW. Aku lewat jalan tikus, Kak. Iya, alternatif gitu ya. Alternatif biar lebih cepat sampai ke rumah. Tapi bentar, boleh saya potong, maaf. Berarti kamu itu setiap hari kerja itu selalu lewat hutan sebagai jalan alternatif itu? Bukan. Setiap hari aku biasanya tuh lewat jalan yang muter. Iya. Cuma
jauh kan aman kan. Oke. Tapi pada Saat itu karena mengingat waktunya udah malu, aku pengen cepat-cepat pulang. Jadi aku memutuskan buat lewat jalan itu. jadi motong ya gitu. Oke. Walaupun kayak banyak yang ngomongin jalan itu angker, nggak boleh lewat situ. Oke. Kenapa itu Kak? Kalau ya, misal ada yang berani lewat situ, tapi nggak bakal pulang. Kenapa kamu berani? Aku, aku cuman niat mau Pengen cepet pulang gitu ya? Oh. pulang, aku niat baik, pulang, nggak ada niat mau merusak, mau ganggu apa, aku mau pulang. Jadi aku beraniin diri buat lewat jalan situ. Oke, terus Terus di pertengahan jalan, aku biasa jalan biasa, jalan kaki. Terus perasaanku tiba-tiba gak enak, kayak ada yang ikutin dari belakang gitu loh. oke. Pas itu aku langsung nengok ke belakang, ternyata ada sosok orang, nggak tahu mukanya keblur, aku nggak bisa ngeliat siapa. Yang pasti dia tuh kayak kejar, kayak ngikutin Oke, aku, oke, oke. ngikutin aku. Cuman aku bodo amat, nggak menghiraukan. Aku nggak tahu, mungkin dia pengguna jalan yang lain kan. Oke. Aku fokus sama jalan aku jalan kaki kayak seperti biasa. Tapi lama-lama kelamaan ya, aku lagi dia masih ngikutin sampai akhirnya aku takut dia apa-apain, aku takut di macam-macam, aku lari di situ, aku lari. Terus aku tengok lagi, dia ikutan lari, kayak ibaratnya Kayak tuh ngejar ya? kayak ngejar aku. Makin dekat gitu ya? Semakin dekat, aku di situ lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya aku jatuh pandangan aku bener-bener gelap, nggak bisa lihat apa-apa, jatuh. Terus pas aku waktu bangun di situ, kayak aku nggak pakai jilbab kak, tiba-tiba jilbabku ada yang lepas, cuman aku nggak tahu siapa yang lepas. Tiba-tiba aku udah pakai kemben Oke, aku pakai yang kayak orang Jawa gitu ya? kemben gitu. Terus bangun bangun terus kayak ada orang ya, berbaju putih terus bilang gini ke aku, hei kamu, kalau kamu mau pulang ke dunia kamu harus ikutin aku. Bentar. Aku disuruh ke kosannya kak. Oke, sebentar. Kalau boleh saya potong. Ini tuh ketika kamu buka mata, kamu melihat di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda? Ketika kamu buka mata dan kamu ngerasa kamu nggak pakai jilbab, terus kamu cuma pakai yang tadi itu ya, itu kamu ngerasa lokasinya ini masih di hutan yang tadi atau seperti berbeda lokasi? Ya kalau pas itu masih hutan, yang pas ini nih yang beda. Yang Pas aku diajak sama orang itu, aku dipaksa kalau aku nggak mau ikut, aku bakal dibunuh. Terus di situ aku takut, aku nggak bisa apa-apa, aku cuma pasrah. Ya udah, kalau aku ikut mungkin aman kali ya. Terus aku ikut, aku diseret ya pakai tombak kak, oke, pakai tombak. Nah di situ aku dibawa di sebuah tempat itu bagus banget, banyak itu apa namanya, bisa coba kalau bagus ya, maksudnya coba kamu bisa lihat, masih ingat gak tempatnya itu wujudnya apa? Rumah kah atau peti langsung atau apa yang kamu lihat pada saat itu? itu rumahnya itu bagus kayak semacam istana gitu loh, Ah, banyak pas bunga, banyak patung-patung. oke. Terus di situ ada banyak orang tinggi-tinggi, baju-bajunya aneh-aneh. Terus di situ aku dibawa, mukanya ngeblur, nggak kelihatan. Berarti kamu tidak bisa melihat muka semua orang yang ada di situ. Nggak bisa. Cuman aku penasaran banget itu siapa ya. Terus di situ aku dibawa menghadap ke sebuah tempat istimewa lah buat para Yang paling berbeda gitu ya. berbeda. Di situ aku dihadapin sama orang yang berbeda, pakai ya yang mereka gitu loh. Oke. Terus Terus di situ aku disuruh menghadap ke dia bilang gini, hei kamu, kalau kamu mau pulang ke dunia kamu harus nurutin apa yang aku mau. Dia bilang gitu. apa? Habis itu apa lagi? Nurutin apa yang dimaksud sama dia? Ya kak, itu aku bener-bener nggak bisa apa-apa. Kayaknya aku tuh kayak ngerasa ya, kayak disuruh
buat Buat ngikutin hawa nafsu dia. buat Oh, evaluasi dia lah. Cuma oke. aku nggak tahu ya, aku nggak harus apa, aku bisa nangis, nggak tahu harus apa. Berharap cuma bisa mau pulang, mau ketemu mama. Tahunya aku dibawa ke dunia ini. Nggak tahu, aku nggak tahu. Terus di situ singkat cerita, aku udah kayak gitu. Kamu ngelakuin Ya, aku nggak bakal mau sampai mati pun aku nggak mau, walaupun dipaksa seapapun aku Oke. nggak bakal mau. Terus di situ aku kayak di kesannya dia tuh kayak aku berontak. Terus aku di situ ditampar sampai akhirnya aku pingsan. Aku nggak tahu, aku pingsan di situ, bangun-bangun aku udah di sebuah hutan lagi. Cuman keadaannya tuh aku diikat di situ, aku nggak tahu harus apa ya. Terus selang kemudian jam aku dengar suara orang bersolawat, terus pan di situ sambil ngelepas ikatannya, aku berusaha ngelepasin ikatan, susah banget. Di depan sana ada cahaya putih, terus kesempatan tiba-tiba aku berdoa sama Allah, sama Tuhanku, ya Allah semoga selamatin aku nggak mau di sini, aku nggak mau mati sia-sia, aku nggak mau jadi apa-apa. Terus aku doa apapun yang aku doain semoga Allah mengijabah. Terus tiba-tiba ikatannya tuh ijabah ya, doa saja katanya bisa dilepas. Aku lari ke arah cahaya itu, terus aku lewat belakang, kayak orang-orang di situ tuh masih ngejar, oke. ngejar. Cuman Yang pakai baju putih itu yang baju satu putih orang tinggi-tinggi, atau rame-rame. oke. Tapi udah ngejar aku di situ cuma kita satu. Aku mau ketangkep lagi, pulang aku lari ke cahaya itu sampai akhirnya aku ketemu Kayak aku ketemu kayak aku terus dipanggil kakaknya psikologis. oke. Terus aku ya aku Nggak, kamu manggilnya gimana? Tolong itu bukan? Oh, jangan-jangan gini. Soalnya waktu lagi posisi kemarin saya ngecamp di sana, itu saya berkali-kali mendengar suara orang minta tolong. Itu jangan-jangan kamu ya? kayaknya ya, tapi kakak nggak notice. Ya, Padahal aku aku nggak minta lihat ada tolong. siapapun yang kayak lari-lari kayak gitu soalnya posisinya. Lanjut habis itu. Minta tolong, aku nggak mau ketangkep lagi sama mereka. Aku minta tolong, aku lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya Sumpah aku dibuat. Lah, kamu siapa? Kamu ngapain di ini ngapain? kamu siapa? Aku siapa? Aku pendatang. Bentar. Aduh, tuh. Mati lagi. Bentar. Bentar dulu. Kamu manusia bukan sih? Kamu siapa? Aku bentar dulu. Aku di sini tuh niat aku ngontan di sini. Kamu enggak bentar. Aduh. Kamu siapa? Kamu ngapain? Enggak, kamu siapa dulu? Kamu siapa? Enggak, kamu tuh Siapa? aku manusia nih. Kamu tuh kayak aduh, mati terus lagi. Kamu kayak ngeliat setan. Kamu ngapain di sini? Kamu manusia? Lihat ini. Ada masih kejar kayak. Ngejar. Ada masih kejar kayak. Ngejar sama siapa? Tolong kak. Ketemu sama aku yang tiba-tiba muncul dari sebelah sini ya. Padahal tadi aku lihat sebelumnya itu nggak ada orang. Oke. Habis itu akhirnya ketemu aku. Oh ya oke. Berarti sampai situ aja udah ceritanya. Itu ceritanya. Dan kamu nggak ngerasa bahwa apa yang kamu alami itu sudah kurang lebih hampir 1 minggu. 1 minggu nggak ngerasa Kamu hilang. nggak ngerasa lapar pada saat itu? Enggak, aku Nggak ngerasa lapar sama sekali. Wah, gila sih. Terus habis kalau aku mau tanya lagi nih tentang masalah yang nggak penasaran itu tuh kamu melihat ada banyak orang di situ kan, banyak orang dia bajunya apa sama-sama putih kah, apa dia menggunakan, apalagi yang pasti orang-orang banyak itu menggunakan apa dia? ya yang pasti orangnya tinggi. Aku lihatnya orang tinggi, mukanya
nggak bisa lihat muka mereka, bener-bener nggak bisa ngeliat, ngeblur. Yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan pakaian putih berjubah. Jadi rata-rata semua yang ada di yang kau bilang istana itu tuh baju putih semua itu. Baju putih bawa kayak alat itu loh yang panjang kayak Tombak kayak itu. tombak itu. Akhirnya kamu diantarkan ke sebuah istana. Iya. Sebuah istana atau sebuah apa tahta kerajaan gitu ya. Terus kamu ketemu, nah yang pertanyaannya adalah kamu katanya bertemu dengan orang yang berbeda yang menggunakan mahkota. Itu sama juga kamu nggak lihat mukanya? Sama, blur juga. Hitam gitu, apa sih definisi ke blur itu yang dari tadi kamu katakan warnanya mukanya hitam atau kamu nggak bisa melihat atau gimana itu? Bener-bener gak bisa ngeliat, walaupun aku mau melihat, Hah? gak bisa ngeliat kak. Bener-bener blur. Hitam. Bayangan hitam. Oh, oke, hitam. Oke. Terima kasih ya Cinta udah berbagi cerita. Mungkin di sini ini kalau aku mau tanya lagi boleh ya? Baik. Sebenarnya aku mau tahu, kamu kan di sini kan tinggal di daerah sini cukup lama ya. Jadi kamu kecil ya? Lumayan, ya, dari kecil. Dari kecil kamu di sini. Kira-kira mitos-mitos apa lagi coba yang kamu tahu di area-area hutan ini mungkin Nah, selain yang cewek katanya? Tapi dengar-dengar ada anak kecil juga ya, anak kecil yang sempat sering hilang di sini. iya sering hilang juga. Kalau semisal sendakala waktu Iya. baru marib, itu anak-anak pada main, itu ada cerita kalau mereka pada keluar ada kalong. Oke. Kalau bahasa Jawa kan kalong wewe gitu kan. Iya, iya. Itu bakal nyulik mereka Oke. dan akhirnya hilang. Enggak. Makanya Kalau di Kalimantan itu juga bilangnya kalau wewe atau wewe gombel ya, semacamnya. Kalau di sini percaya apa namanya? kalau wewe, Kalau wewe, Hmm. oke. Kalau di Jawa itu wewe gombel. wewe gombel. Kalau gombel yang itu kan, ya gede terus, ya gitulah pokoknya sebenarnya yang punya itu besar itu sebenarnya. Oke, terus kamu tuh sudah berapa kali lewat hutan itu sebenarnya? Baru pertama kali ini. Oh, Baru berarti pertama kali. kamu itu sebelumnya itu lewatnya itu yang biasa, Iya, yang muter biasa, yang muter jalan kaki cuma gitu ya? iya, lebih jauh. Nah, kamu tuh naik itu naik apa? Angkutan umum? Naik angkutan umum. Dan berhentinya itu cuma di area depan sana gitu Ya, ibaratnya? di gang Nggak bisa berdiri di area depan rumah kamu sini? nggak bisa. Oh, karena mungkin malam kamu pengen cepet pulang. Hmm. Nah, kenapa nggak kamu milih kayak lewat jalan biasa walaupun malam gitu, takut begal? Apa sih di sini tuh Kalimantan apa sih namanya? Begal apa ya? Takut itu atau gimana kok? Kenapa kamu malah milihnya tuh hutan gitu? Kenapa nggak jalan biasa aja gitu? Walaupun muter. Yang paling terdekat saya lewat hutan itu kak. Aku tuh pengen cepet pulang, makanya lewat itu, Oh, lewat oke. hutan itu. Yang penting cerita kamu tuh memang banyak sekali sih orang-orang yang berkali-kali cerita tentang dibawa ke alam gaib lah. Ini pengalaman ya, pengalaman dan kira-kira habis ini kalau pulang kerja lagi lembur lebih milih lewat jalan biasa apa hutan lagi? Enggak, lebih pilih muter. Jalan Kalau bi- nggak mau lewat situ lagi. Oke, Nggak mau. karena seperti ini sebenarnya bahwa memang alam gaib itu nyata. Yang penting, tapi kamu basicnya memang takut ya? Takut kak, aku penakut. Enggak, takut. Pernah kelihatan setan sebelum? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, nggak mau pernah. Dan Nggak baru mau. alami kemarin seperti itu ya? Baru ngalamin. Oke. Belum pernah melihat setan dan langsung masuk ke alam gaib. Kita beri tepuk tangan sih semua. Tepuk tangan berarti dia. Oke, Sobat Horor, mungkin cerita singkat dari Sinta ini bisa dijadikan pelajaran buat kita bahwasanya kita memang berdampingan dengan alam gaib, kita memang berdampingan dengan mereka, dan kita kalau basicnya masih takut ya coba untuk menghindari hal-hal yang memang mitos-mitos seperti itu agar terkendali semua itu aman. Oke, Sinta, terima kasih waktunya dan semoga ketemu saya senang nggak? Seneng. Ketemu saya senang nggak tiba-tiba ada saya gitu muncul ini Seneng banget lah, kayak Oke. ibaratnya kayak ada malaikat buat nolongin aku. malaikat gitu. Malaikat cuma nggak ada saya misalnya. Aduh. Oke, sebenarnya gitu aja. Semoga ya Sinta kedepannya nggak ketemu kayak gitu lagi ya. Tapi kalau ketemu emang takut banget. Takut banget. Padahal kalau kita punya iman yang kuat, apapun itu semua tuh aman. Ya, nggak perlu harus takut. Tapi kalau kamu berdoa tapi kamu takut ya percuma juga sih. Terus maksud, ya Allah tolong. Tapi kamu takut. Oke, sebenarnya tiga contoh video kali ini. Semoga kalian suka sama kisah
nyata yang dialami oleh si Cinta ini, dan semoga jadi pembelajaran yang baik untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke, saya Stefan Evander, pemain undur diri, dan ada Cinta juga, dan semoga kalian yang nonton juga diberi damai sejahtera dan dijauhkan dari segala hal yang aneh-aneh. Oke, saya pamit undur diri, see you on the next video, salam masukan sobat horor, bye bye.